kisah hubungan antara Amerika Serikat dan Irak itu, wah, panjang dan berliku. Penuh dengan pergeseran aliansi, kepentingan bersama, dan tentu saja konflik yang benar-benar mengubah dunia. Coba bayangkan, cerita ini membentang hampir 100 tahun loh. Dimulai dari kesepakatan bisnis dan berakhir dengan perang habis-habisan. Oke, kita mulai dari momen yang mungkin paling kita semua ingat ya. Tahun 2003. Waktu itu, Amerika Serikat memimpin invasi besar-besaran ke Irak. Alasannya? Katanya sih Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Nah, klaim inilah yang kemudian bikin geger seluruh dunia. Karena ternyata itu nggak benar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya hubungan yang awalnya cuma soal bisnis bisa berakhir jadi perang total? Perang yang, jangan lupa, merenggut lebih dari 1 juta nyawa. Kok bisa sampai sejauh itu? Yuk, kita bedah sejarahnya dari paling awal. Untuk bisa menjawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh banget. Tepatnya sesudah Perang Dunia Pertama. Karena disinilah akar hubungan Amerika dan Irak pertama kali tumbuh. Dan pendorongnya bukan ideologi atau politik, tapi sesuatu yang jauh lebih licin dan berharga, minyak. Jadi ceritanya begini, setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, Irak ini kan jadi wilayah di bawah kendali Inggris. Tapi ladang minyaknya itu loh, luar biasa besar. Ini yang bikin perusahaan-perusahaan Amerika nggak mau ketinggalan. Mereka ikut masuk. Nah, singkat cerita, tahun 1931, hubungan diplomatik resmi pun terjalin. Tapi hubungan baik ini mulai goyah pas Perang Dunia Kedua. Ada beberapa pihak di Irak yang waktu itu malah lebih condong ke Jerman karena mereka pikir ini cara jitu buat lepas dari cengkeraman Inggris. Kemitraan yang tadinya dibangun di atas fondasi ekonomi ini lama-lama mulai retak. Apalagi pas politik global dan regional mulai memanas. Era Perang Dingin, nah itu benar-benar mengubah segalanya buat mereka. Titik baliknya itu terjadi di tahun 1958. Ada revolusi yang menggulingkan monarki Irak yang waktu itu dianggap bonekanya Barat. Sejak saat itu, Irak jadi republik yang sangat nasionalis. Semangat pan-Arabismenya kuat banget. Puncaknya, tahun 1967. Irak marah besar karena Amerika mendukung Israel di Perang 6 Hari dan putus. Hubungan diplomatik diputus total. Dari situ, Irak makin dekat sama siapa? Ya, sama Uni Soviet, musuh bebuyutannya Amerika. Nah, disinilah politik internasional jadi aneh bin ajaib. Ada satu peristiwa yang sama sekali nggak terduga di tahun 1979 yang justru bikin Amerika dan Irak deketan lagi, walau cuma sebentar. Ya, ini semua berdasarkan pepatah lama yang kita tahu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi, di tahun 1979, Saddam Hussein naik ke tampuk kekuasaan. Dan pemerintahannya ini, punya dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, dia membawa Irak ke masa keemasan. Uang dari minyak dipakai buat bangun rumah sakit, sekolah, layanan sosial gratis. Irak kelihatan kayak negara maju. Tapi di sisi lain, rezimnya itu luar biasa brutal. Jaringan keamanannya ada di mana-mana, dan mereka nggak ragu-ragu pakai kekerasan, bahkan serangan kimia ke siapapun yang dianggap lawan. Dan semua peta politik langsung berubah total ketika negara tetangganya, Iran, mengalami revolusi. Tiba-tiba, Saddam yang sekuler dan Washington yang kapitalis punya musuh bersama yang sama-sama mereka takuti, yaitu rezim teokratis baru di Teheran. Perubahan pandangan Amerika ini benar-benar 180 derajat. Coba lihat, selama perang Iran-Irak di tahun 80-an, Amerika Serikat itu diam-diam dukung Saddam loh. Dia dianggap benteng pertahanan yang pas buat melawan Iran. Tapi, cuma 1 dekade kemudian, ceritanya beda total. Setelah Saddam invasi Kuwait, dia langsung berubah status. Dari yang tadinya aset strategis, dalam semalam jadi ancaman besar. Sekarang, kita lihat yuk gimana satu tindakan gegabah, yaitu invasi Irak ke Kuwait, bisa menghancurkan hubungan ini selamanya dan jadi pemicu konflik besar di masa depan. Jadi ceritanya tuh berjalan cepet banget. Irak baru aja selesai perang 8 tahun lawan Iran. Kondisinya capek dan utangnya numpuk ke Kuwait. Saddam minta utangnya dihapus. Tapi Kuwait menolak. Apa yang Saddam lakukan? Dia ambil langkah super drastis. Invasi ke tetangganya yang kecil tapi kaya minyak itu. Tentu saja, dunia internasional nggak tinggal diam. Dipimpin Amerika, mereka merespons dengan kekuatan militer raksasa. Dan dalam waktu singkat, Kuwait berhasil dibebaskan. Walaupun kalah perang, Saddam tetap berkuasa loh. Tapi, dekade berikutnya, Irak jadi negara yang terisolasi. PBB menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat banget, yang benar-benar melumpuhkan negara itu. Irak juga dituntut buat melucuti semua senjata pemusnah massalnya. Nah, dari sinilah dimulai permainan kucing-kucingan selama bertahun-tahun.
Irak terus-terusan menghalangi inspektor PBB yang justru bikin negara-negara barat makin yakin kalau Saddam ini pasti menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir dari cerita panjang ini. Sebuah babak yang dipicu oleh satu peristiwa yang mengguncang seluruh dunia dan mengubah total arah kebijakan luar negeri Amerika. Serangan 9/11 tentu saja menciptakan iklim ketakutan yang luar biasa di Amerika. Dan meskipun ini penting banget untuk dicatat ya, nggak ada sama sekali bukti yang menghubungkan Irak dengan serangan itu, pemerintahan Bush saat itu tetap memasukkan Irak sebagai bagian dari poros kejahatan. Irak pun jadi target utama dalam perang melawan teror. Dan alasan utamanya, dalih yang dipakai untuk membenarkan perang adalah klaim bahwa Irak punya dan siap menggunakan senjata pemusnah massal atau WMD. Senjata kimia, biologi, pokoknya yang semacam itu. Klaim ini digembar-gemborkan sebagai ancaman yang sangat nyata dan mendesak, bukan cuma buat Amerika, tapi buat seluruh dunia. Untuk invasi ini, Amerika Serikat membentuk apa yang mereka sebut koalisi sukarelawan. Tapi kalau kita lihat komposisinya, meskipun namanya koalisi, kekuatan militernya itu didominasi banget sama pasukan Amerika. Tentu ada dukungan signifikan dari Inggris, ditambah sedikit dari sekutu-sekutu lainnya. Dari sisi militer, invasi ini bisa dibilang sukses besar. Cuma dalam 3 minggu, Baghdad berhasil direbut. Ingat kan adegan ikonik patung Saddam Hussein dirobohkan? Itu jadi simbol jatuhnya rezim dia. Tapi, apa yang terjadi setelah itu justru yang jadi penentu warisan perang ini. Setelah pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, ternyata tidak ada satupun senjata pemusnah massal yang ditemukan. Dan inilah harga yang paling mahal, yang harus dibayar oleh rakyat Irak. Runtuhnya rezim Saddam ternyata nggak membawa perdamaian. Malah sebaliknya, yang datang adalah kekacauan, perang saudara, dan pemberontakan yang nggak ada habisnya. Akibatnya, diperkirakan lebih dari 1 juta warga sipil Irak tewas, baik karena perang itu sendiri maupun dampaknya yang berkepanjangan. Dampak setelahnya pun terasa sampai bertahun-tahun kemudian. Irak jatuh ke dalam jurang kekerasan sektarian yang brutal. Dan yang lebih parah lagi, kekosongan kekuasaan setelah rezim Saddam jatuh, itu ibaratnya jadi lahan subur buat kelompok-kelompok ekstremis. Disinilah cikal bakal ISIS tumbuh dan berkembang. Sampai sekarang pun, Irak masih jadi negara yang secara politik sangat rapuh. Dan ternyata, ceritanya memang belum selesai. Pasukan Amerika sempat ditarik resmi tahun 2011. Tapi, cuma 3 tahun kemudian, mereka harus balik lagi buat melawan ISIS yang waktu itu lagi kuat-kuatnya. Bahkan, sampai hari ini, masih ada ribuan tentara Amerika di sana, dan rencana penarikan totalnya pun masih butuh beberapa tahun lagi. Jadi, setelah kita menelusuri 100 tahun sejarah yang super rumit ini, dari urusan minyak sampai perang besar, kita jadi dihadapkan pada satu pertanyaan yang mendasar banget. Dalam hubungan antara negara kuat dan negara yang lebih lemah, di mana sebetulnya batas antara niat untuk membebaskan dan tindakan intervensi? Ini pertanyaan besar, dan warisan dari kisah ini akan terus jadi bahan perdebatan untuk waktu yang sangat, sangat lama.